I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Game Geraihan ya. Nah, kali ini kita bakal membahas mengenai jaringan komputer. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan ini. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir. Nah, setiap titik akhir atau kadang disebut host dalam jaringan memiliki pengenalan unik, seringkali alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan. Sebuah jaringan perangkat juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui media transmisi kabel atau wireless. Untuk jaringan yang menggunakan kabel, Anda mungkin membutuhkan axial fiber, axial kabel, atau kabel tembaga. Sementara itu, jalur jaringan wireless termasuk dalam kategori jaringan yang menggunakan komunikasi data di kabel untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. Jaringan dapat diatur menjadi private atau publik. Jaringan private biasanya memerlukan unsur untuk memasukkan kode sial untuk mengakses jaringan. Biasanya ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Jaringan publik sepertinya internet tidak membatasi akses. Kali ini jenis-jenis jaringan komputer. Setelah mengetahui pengertian jaringan komputer, Anda juga sebaiknya memahami tentang jenis-jenisnya. Berikut ini adalah beberapa jenis jaringan komputer yang paling banyak ditemukan. Lihat. 1. LAN. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil atau mungkin satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau kelompok bangunan di dekatnya. Contoh LAN itu bisa kalian lihat seperti ini. Dalam jaringan TCP atau IP LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama wireless local area network LAN. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Contoh MAN seperti ini. Yang ketiga, WAN. WAN juga bisa dibilang menjadi kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut platform menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP atau router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN.
WAN berbeda dari LAN. Dalam beberapa hal penting, sebagian besar WAN seperti internet tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X.25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Yang keempat, PAN. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai researcher seperti internet atau printer. Oke, yang kelima, CAN. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik, lip, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Yang keenam, internet. Internet adalah jaringan komputer terbatas yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Menurut laporan yang diterbitkan pada Januari 2018, ada 2.150 juta siswa akhir yang terhubung dengan internet. Untuk menghubungkan perangkat ini, banyak teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Internet terbuka untuk semua orang karena siapa saja bisa terhubung ke internet. Internet juga dianggap sebagai jaringan yang paling tidak aman. 6. VPN. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki 2 kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Itulah macam-macam jaringan komputer yang ada. Selanjutnya mari membahas tipologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Sebagai contoh, komputer di jaringan rumah dapat diatur dalam lingkaran di ruang keluarga, tetapi sangat tidak mungkin untuk menemukan tipologi cincin di sana. Jaringan yang lebih kompleks dapat dibangun sebagai hybrid dari 2 atau lebih dari topologi dasar di atas. 1. Bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. 2. Ring atau cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki 2 tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan berjalan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin, biasanya menggunakan teknologi PDDI, Sonet atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung, perkantoran atau kampus. 3. Star atau bintang. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan Unscheduled Twister Pipe atau singkatan UTP Ethernet. Dibandingkan dengan topologi push, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel. Tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan meneruskan satu akses jaringan dan bukan seluruh LAN. Jika hub gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe guys ya, tembusin 60 subscribe dan 50 like guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.